Nah, teman-teman, jadi kan suka ada nih kalau asuransi ini hati-hati ya. Jadi kadang-kadang dokter spesialis memerlukan pemeriksaan CT scan. CT scan, terus kita mintain CT scan misalnya. Nah, nanti pasiennya balik lagi ngasih keterangan, dok, bisa nggak saya dirawat aja? Atau admin rumah sakit, dok, pasiennya rawat aja. Dokter spesialisnya bilang, kenapa pasien nggak perlu rawat gitu ya, kondisi bisa berobat jalan, rawat jalan. Ini dok, asuransinya baru bisa menanggung CT scan-nya kalau rawat inap. Nah, kadang-kadang pasien atau admin bilang gitu. Nah, ini teman-teman baik posisinya sebagai pasien atau ternyata mungkin cangcing nakes ya dokter atau petugas di rumah sakit, hati-hati. Jadi kalau masing-masing asuransi itu kan polis punya spek masing-masing ya, spek tersendiri. Umumnya kalau pasien sakitnya membutuhkan rawat inap, ditanggung untuk rawat inap. Ada juga pasien membutuhkan CT scan, ditanggung pemeriksaan CT scan. Nah, kalau kata-kata CT scan ditanggung jika rawat inap, itu hati-hati. Bukan berarti pasien rawat jalan, kalau mau CT scan, kita masukin ranap. Enggak. Karena kalau pasien tidak membutuhkan ranap, pasiennya diranapin itu fraud. Gitu ya. Ngarang-ngarang kondisi pasien. Maksudnya kalau pasien rawat inap dan kondisinya membutuhkan CT scan, ditanggung. Jadi bukan pasien yang tidak memerlukan rawat inap karena kepengen CT scan dimasukin rawat inap, bukan begitu. Itu pelajarannya, sehingga kadang-kadang klaimnya itu tertolak. Ini pasien kenapa dirawat inap? Keceplosan lagi karena mau di CT scan. Ya udah salah itu. Jadi prosedur CT scan secara medis tidak mengharuskan rawat inap, gitu ya. Kalau memang kondisinya bisa rawat jalan, ya, jadi itu harus hati-hati sehingga dipelajari betul polis dan dipahami betul baik dari sisi pasien maupun nakes dan vaskes ya. Jadi kira-kira gitu. Semoga bermanfaat. Warga dan sahabat RSUI, saat ini Rumah Sakit UI sudah dapat melakukan layanan pengobatan pasien kanker. Seperti diketahui, pengobatan pasien kanker ada 5 jenis, yaitu 1 bedah, 2 radioterapi, 3 lainnya adalah obat, yaitu obat infus atau kemoterapi, ada targeted terapi obat tablet, dan imunoterapi. Yang sangat khusus dan relatif sulit adalah kemoterapi. Layanan kemoterapi pada pasien kanker dapat dilakukan baik pada anak maupun pada pasien dewasa dan dapat dilakukan oleh berbagai bidang spesialis, yaitu spesialis anak, subspesialis atau konsultan hematologi anak, spesialis penyakit dalam, subspesialis atau konsultan hemato-onkologi dewasa. Juga dapat dilakukan oleh spesialis paru dan spesialis paru, konsultan onkologi, spesialis ortopedi, konsultan onkologi, hingga spesialis bedah, konsultan onkologi. Prosedurnya adalah, pertama, pasien yang akan dilakukan kemoterapi harus dipastikan memang menderita kanker. Kalau belum, maka pasien harus dipastikan dulu dengan cara biopsi. Sudah dibiopsi dan sudah dipastikan benjolannya berisi sel kanker, baru ditentukan sel kankernya tipe apa, lalu ditentukan obatnya apa, kemudian didiskusikan dengan pasien. Pasien yang sudah berdiskusi dengan dokter dan menyatakan setuju untuk melakukan kemoterapi, dilakukan kajian bersama antara dokter dan farmasi, meliputi asesmen lengkap pasien, diagnosisnya, kemudian berat badan pasien, dihitung secara akurat area under the curve dari pasien, juga lapangan permukaan tubuh pasien. Ditentukan obatnya 1 atau 2 jenis, kemudian berapa dosisnya. Dilakukan pemantauan secara bersama-sama dokter dan farmasi jam per jam masuknya obat tersebut. Misalkan pasien diberikan pengobatan selama kira-kira dari awal sampai akhir 17 jam, dipantau secara berkala. Selain dengan dokter dan farmasi, juga dokter melakukan pemantauan dan asesmen bersama dengan para perawat yang terlatih.
meliputi kondisi fisik pasien dan sebagainya, mulai dari tanda vital serta tanda-tanda fisik lainnya secara berkala jam per jam. Kemudian dilakukan kolaborasi bersama. Apabila tidak ada masalah dan tidak ada keluhan, pasien selesai kemoterapi kira-kira dalam 1 hari dan keesokannya bisa dinyatakan pulang. Kemudian dilanjutkan dengan kontrol berkala kembali oleh dokternya dan dijadwalkan kembali untuk kemo berikutnya, biasanya dalam 21 hari ke depan. Rumah sakit UI memiliki para ahli yang handal di bidangnya serta alat-alat dengan teknologi terkini. Kami siap melayani pemberian kemoterapi yang aman, nyaman, dan berkualitas.